Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NPM 2021-220097. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah studi kasus mengenai pelanggaran etika bisnis pada PT Indofood atau Indomie. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu etika bisnis? Etika bisnis merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena berkaitan dengan kepuasan konsumen maupun perlindungan konsumen. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Berikut adalah profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Makmur sejak pendiriannya sebagai PT Panganjaya Intikusuma pada 14 Agustus 1990 hingga menjadi PT Indofood Sukses Makmur pada 1994, mengalami perkembangan yang signifikan. Cabang di Bandung didirikan pada Mei 1992, menandai ekspansi perusahaan. Transformasi besar terjadi pada 1994 ketika beberapa anak perusahaan digabungkan menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan fokus utama pada produksi mie instan. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai makanan olahan yang berada di sekitar masyarakat. Maka dari itu, perusahaan harus lebih memfokuskan kode etik dalam berbisnis karena menyangkut perlindungan konsumen. Namun, perusahaan ini pun tidak terlepas dari adanya pelanggaran kode etik, berupa adanya beberapa komposisi bahan dalam makanan olahan yang mengandung bahan kimia yang tidak baik untuk kesehatan konsumen. Maka dari itu, PT Indofood harus memperbaiki atau mengurangi komposisi bahan yang tidak baik untuk kesehatan. Kontroversi muncul terkait produk unggulan perusahaan yaitu Indomie di Taiwan. Tuduhan mengenai kandungan bahan berbahaya menyoroti pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab korporat. Terdapat dua sudut pandang mengenai permasalahan tersebut. Yang pertama, PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak melakukan pelanggaran etika bisnis. Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah metil farahidroksibenzoat dan benzoik acid atau asam benzoat. Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik. Dan pada Jumat, tanggal 8 Oktober 2010, pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Tanggal 9 Juni 2010, Food and Drugs Administration atau FDA Taiwan melayangkan surat teguran kepada kantor dagang dan ekonomi Indonesia di Taiwan karena produk tersebut tidak sesuai dengan persyaratan FDA. Dalam surat itu juga dicantumkan tanggal pemeriksaan Indomie dari Januari 20 Mei 2010. Terdapat bahan pengawet yang tidak diizinkan di Taiwan di bumbu Indomie goreng dan saus barbeque. Kasus Indomie kini mendapat perhatian anggota DPR dan Komisi 9 akan segera memanggil Kepala BPOM Kustantina. Kita akan mengundang BPOM untuk menjalankan masalah terkait produk Indomie itu secepatnya kalau bisa hari Kamis ini, kata Ketua Komisi 9 DPR. Komisi 9 DPR akan meminta keterangan tentang kasus Indomie ini bisa terjadi. Apalagi pihak negara luar yang mengetahui terlebih dahulu akan adanya zat berbahaya yang terkandung dalam produk Indomie. Desi Ratnaningtyas, seorang praktisi kosmetik, menjelaskan dua zat yang terkandung di dalam Indomie yaitu metil farahidroksibenzoat dan benzoik acid atau asam benzoat adalah bahan pengawet yang membuat produk tidak cepat membusuk dan tahan lama. Zat berbahaya ini umumnya dikenal dengan nama nipagin. Dalam pemakaian untuk produk kosmetik sendiri, pemakaian nipagin ini dibatasi maksimal 0,15%. Ketua BPOM Kustantina juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalam kasus Indomie ini. Kustantina menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nipagin.
yang juga berada di dalam kecap dalam kemasan mie instan tersebut. Tetapi kadar kimia yang ada dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi. Tetapi bila kadar nipagin melebihi batas ketetapan aman untuk dikonsumsi, yaitu 250 mg per kilogram untuk mie instan dan 1000 mg nipagin per kilogram dalam makanan lain, kecuali daging, ikan, dan unggas, akan berbahaya bagi tubuh yang bisa mengakibatkan muntah-muntah dan sangat berisiko terkena penyakit kanker. Kemudian, dari sudut pandang lain, PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pelanggaran etika bisnis karena pada produk Indomie yang diproduksi oleh perusahaan mengandung 2 zat berbahaya, yaitu mentil parahidroksibenzoat dan benzoik asid atau asam benzoat, di mana 2 zat tersebut seharusnya hanya untuk kosmetik, bukan untuk makanan. Perusahaan telah melanggar prinsip etika dalam berbisnis, yaitu prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan, di mana perusahaan hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan para konsumen yang mengonsumsi mie instan yang mengandung zat berbahaya. Kesimpulan dari sudut pandang ini, perusahaan tidak melakukan pelanggaran etika bisnis, sebab perusahaan sudah mengikuti standar yang ditetapkan. Sebab perusahaan dalam hal penggunaan zat tersebut masih dalam tahap wajar. Pertanyaannya, apakah Indomie aman untuk dikonsumsi? Jawabannya, Indomie aman untuk dikonsumsi, tetapi jika terlalu sering dan berlebihan dapat menyebabkan obesitas, peningkatan darah, sakit kepala, dan mual. Dari kasus Indomie di Taiwan dapat dilihat sebagai contoh kasus dalam etika bisnis, di mana terjadi kasus yang merugikan pihak perindustrian Taiwan yang produknya kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Salah satunya adalah Indomie yang berasal dari Indonesia. Taiwan berusaha menghentikan pergerakan produk Indomie di Taiwan, tetapi dengan cara yang berdampak buruk bagi perdagangan global. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang lain, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood tidak melakukan pelanggaran etika bisnis dan hanyalah kesalahpahaman antara pihak Taiwan dan Indonesia. Masalah tersebut bertambah karena produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia, bukan di Taiwan. Sehingga terjadilah kasus penarikan produk Indomie di pasaran Taiwan karena standar yang ditetapkan Taiwan dengan Indonesia berbeda. Berikutnya saya akan menampilkan video tentang berita penarikan peredaran Indomie di Taiwan. Mengandung 2 zat yang tidak diperkenankan digunakan dalam makanan mie instan Indomie dirazia petugas Departemen Kesehatan dan Makanan Taiwan. Namun pihak PT Indofood selaku produsen Indomie menyatakan tidak yakin produk yang dirazia adalah produk yang diekspor resmi ke Taiwan. Siapa yang tidak tahu Indomie? Mie instan produksi PT Indofood ini sangat digemari masyarakat Nusantara. Bahkan di mancanegara pun Indomie cukup terkenal. Namun berita dari Taiwan sungguh mengejutkan. Mie instan Indomie beberapa hari lalu dirazia di Taiwan karena diduga mengandung 2 bahan yang tidak diperkenankan untuk digunakan dalam makanan dan dilarang dijual. Dalam video Public Television Service yang disiarkan di Taiwan, terlihat sejumlah petugas menyegel kardus Indomie dan mengambil mie instan itu dari rak-rak toko. Bahkan sejumlah konsumen yang akan membeli Indomie pun terlihat terkejut saat ada razia. Dari hasil tes Departemen Kesehatan Taiwan, Indomie mengandung 2 bahan pengawet, hidroksi, metil benzoat pada minyak, dan pengawet benzoik asid pada bumbunya. 2 bahan ini tidak lolos dalam klarifikasi barang impor. Terkait kasus ini, pihak Indomie pun telah menyampaikan keterangan pers. PT Indofood menyatakan mie instan yang diekspor ke Taiwan telah sepenuhnya memenuhi peraturan Departemen Kesehatan dan Biro Keamanan Taiwan. Indofood berkeyakinan mie instan yang dirazia pihak Taiwan bukan mie instan yang ditujukan untuk pasar Taiwan. Jika tidak untuk pasar Taiwan, untuk pasar manakah Indomie yang diduga mengandung 2 zat berbahaya itu? Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.